Kemarin kan saya podcast sama Sekwan tuh ya, yang Dinda Adisti itu. Dia bilang kan pas jadi security kalau misalkan kita udah keterima, kita langsung dikasih tuh seragam, terus atribut-atribut lain kayak borgol dan tongkat T, sama taripur ya. Nah, kalau FS itu sendiri sama nggak sih kayak terutama cleaning service kan peralatannya banyak ya Mas ya? Kayak ada pembersih, pel gitu misalkan atau sapu. Itu kalau diterima langsung dikasih peralatannya ataukah nunggu dari permintaan klien gitu? Halo guys, balik lagi bersama saya Abdul sebagai host sekaligus admin dari sosial media GBN Indonesia. Pada acara ini yaitu GBN Podcast, saya kedatangan tamu dari internal GBN itu sendiri, yaitu dari staff facility service yang bernama Bapak Firman. Nama lengkap Firmansyah Budi Putra, biasa dipanggil Pak Firman, familiar untuk di GBN-nya. Iya. Cuman kan dari kelihatan wajahnya Bapak masih muda ya. Jadi saya manggil Mas aja kali ya, Mas Firman ya. Boleh silakan. Iya. Sebagai disclaimer untuk kalian semua, kami sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, kami sudah melakukan swab antigen dan kami sudah hasilnya sama-sama negatif, dan kami sepanjang acara ini akan menggunakan masker untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Pertama-tama nih kita ngobrol santai aja ya Mas ya. Kita pertama saya mau bertanya nih Mas Firman ini bekerja di GBN udah berapa lama nih? Nah, oke, baik. Bisa panggil Mas Abdul juga ya, supaya lebih enak juga. Kalau panggil lama kesannya nanti nggak enak juga. Oke, baik Mas Abdul. Saya masuk di GBN itu di bulan Januari, tepatnya tahun 2009. Jadi masih baru, belum lama di GBN, baru 13 tahun. Waktu awal masuk, posisi ataupun pekerjaan yang saya lamar di GBN adalah anggota security. Seiring berjalannya waktu dan proses yang sudah berjalan di lapangan, sehingga semua itu berjenjang dari anggota naik ke komandan tebu, naik lagi ke koordinator, naik lagi ke koordinator wilayah, sampai akhirnya saya masuk ke jajaran staf operasional di HO PT GBN. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mas Abdul. Angkatnya dari security, kenapa sekarang ada di divisi MS? Itu mungkin jadi pertanyaan. Iya. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya jelaskan juga kenapa saya bisa bergeser ataupun berubah haluan yang tadinya kita biasa untuk urus security kok jadi urus yang non security. Jadi semua itu berawal dari tahun 2019, tepatnya di bulan Maret. Oh, berarti pas FS pertama kali terbentuk Mas Firman udah ada tuh? Belum. Oh, belum. Masih di security. Oh, masih di security. Ya, jadi waktu itu saya ada musibah. Saya ada kecelakaan yang menyebabkan saya tidak bisa masuk dalam waktu yang lama. Waktu itu kurang lebih 3 bulan saya tidak bisa beraktivitas, sehingga posisi dan kedudukan saya di operasional security ini sudah diisi tim yang lain. Nah, pada saat saya sudah pulih dan masuk kembali ke HO, saya dikondisikan untuk bergeser untuk bantu di divisi yang baru, yaitu divisi MS sampai saat ini, sampai sekarang. Itu waktu itu FS pemimpinnya udah Pak Ardi? Waktu itu masih Pak Deki. Oh, Pak Deki. Pak Deki, ya. Pak Ardi, Ansah itu masih menjadi wakil manajer. Oh, oke. Terus waktu pas pertama kali gabung FS tuh ya Mas ya? Ya. Mas kan sebelumnya dari security tuh. Iya. Kan job desk-nya beda banget ya? Sangat jauh berbeda. Nah, itu cara beradaptasi Mas waktu itu gimana tuh? Untuk beradaptasi, saya rasa kata yang lebih tepat adalah belajar kembali. Karena hal baru bagi saya itu berarti itu tantangan baru dan saya harus bisa dengan cara belajar. Karena saya punya prinsip
orang itu tidak ada yang pintar. Mereka lebih dulu bisa. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mau belajar, mau berlatih, dan mau konsentrasi fokus di suatu titik pekerjaan. Disitulah saya mulai belajar, mulai memahami tentang dunia yang sebelumnya tidak ada dalam pekerjaan saya. Sedikit banyaknya di situ saya terus bekerja keras untuk memahami tentang sistem, tentang masalah pengelolaannya seperti apa. Setelah saya bisa menemukan nuansa baru, menemukan suatu tanggung jawab yang baru, sehingga ya, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di divisi FS sendiri. Itu sih Mas Abdul. Terus pas gabung divisi FS, Mas Firman ini membekali diri dengan berkuliah atau ikut kursus atau gabung aja gitu? Kalau secara basically kita kan di operasional ini kan lebih pada pengendalian, pengaturan. Iya. Dan itu sudah saya dapat pada saat saya di security. Nah, pada saat di divisi FS itu yang saya pergunakan. Cuma secara karakteristik pekerjaan memang jauh berbeda. Hanya di pemahaman tentang job desk dan tanggung jawabnya aja. Kalau secara basic kita tetap di operasional, tetap di pengaturan. Jadi cara pendekatan, cara komunikasi, dan cara penanganan masalahnya ini yang sedikit berbeda. Jadi tidak ada kita harus kursus ataupun menempuh pendidikan lain seperti apa, tidak ada. Kita lebih pada penyesuaian terkait masalah yang saya sampaikan di awal tadi, itu sih Mas Abdul. Karena pendekatan kita ke security, ke cleaning service, ke driver, itu masing-masing berbeda cara penanganannya. Karena secara basically mereka juga berbeda-beda. Terus waktu pas pertama kali gabung ke FS, Mas Firman ini posisinya sebagai apa tuh Mas? Tetap menjadi operasional. Nah, cuman kalau di FS itu kan lebih bahasanya staf operasional. Kalau di security ya Porwil, sebenarnya sama kan gitu. Itu job desk-nya sama nggak tuh Mas sama Porwil itu? Sama ya. Jadi ngatur personil-personilnya ya. Iya. Terus kalau masalah rekrutmen itu siapa tuh tanggung jawabnya? Mas Firman ikut serta juga nggak masalah apa sih penerimaan karyawan untuk jadi personil FS? Ya. Kalau terkait masalah perekrutan di divisi FS sendiri kan tidak ada staf rekrutmen seperti halnya security. Kita yang merekrut sendiri. Dan untuk di divisi FS kita lebih mengutamakan skill. Karena apa? Pekerjaan yang akan coba kita berikan kepada pelamar tersebut juga memerlukan skill. Tadi saya sampaikan driver, dia punya skill, pengalaman, dan juga lisensi berupa surat izin mengemudi yang disesuaikan dengan kendaraan yang dibawa. Terus cleaning service, kita juga harus punya skill, cara membersihkan lantai, marmer, lantai keramik, lantai kayu, semua berbeda-beda, dan itu diperlukan skill dan pengalaman. Kalau FS itu kan banyak tuh Mas ya cabangnya ya. Ada driver, gardener, terus ada cleaning service, OB gitu ya. Nah itu Mas gimana tuh cara nyeleksi karakter masing-masingnya? Misalkan dari driver ke cleaning service kan berbeda tuh karakter yang dipengenin FS gitu untuk jadi personilnya. Nah bagaimana cara membedakan karakter setiap masing-masing profesi tersebut, dan pernah nggak sih ketukar gitu masalah hal tersebut? Kalau secara seleksi ataupun secara karakter itu, kalau saya sih lebih kembali lagi saya bisa sampaikan di awal, kita bicara masalah kualitas pekerjaan. Driver CS sangat berbeda. Jadi secara perekrutan pasti kita secara kualifikasi juga berbeda. Gak mungkin kita merekrut CS ditanya SIM-mu apa, B1 A atau apa, nggak mungkin kan gitu. Nah, begitupun juga dengan kita ngerekrut driver. Bisa nyapu, bisa ngepel,
atau bisa membersihkan lantai dan lain-lain, tidak mungkin juga. Jadi saya rasa jauh kalau dari kata tukar itu, Mas Abdul. Iya. Ya, jadi kita secara sertifikasi juga kita pisahkan gitu, antara CS, antara driver ataupun dengan job desk yang lainnya gitu. Kalau persyaratan umumnya gimana tuh Mas? Sama semua atau beda-beda tuh? Kayak misalkan dari tinggi badannya, pendidikan terakhirnya, dan seterusnya gitu. Kalau persyaratan umumnya? Kalau persyaratan umum, mungkin saya ulang kembali lagi, kita lebih mengutamakan skill. Karena kalau kita bicara skill, itu tidak bisa disejajarkan dengan tingkat pendidikan. Ya contoh, ada orang dia secara pendidikannya SLTA atau sederajat, cuman dia tidak punya pengalaman dan tidak punya lisensi mengemudi. Ada lagi orang yang hanya lulusan SLTP, secara pengalaman dia ada, secara lisensi dia ada, mana yang mau kita ambil? Berarti yang lulusan SLTP, kan gitu Mas Abdul. Ini yang membedakan divisi FS dengan security. Kalau security memang diwajibkan SLTA. Nah, kalau di divisi FS ini kita lebih mengutamakan skill dan pengalaman. Nah, makanya secara ketentuan dan peraturan yang sudah disetujui oleh pimpinan, kita pendidikan itu minimal SLTP sederajat. Karena kita lebih mengedepankan skill, pengalaman dan juga kemampuan dari mereka. Itu sih Mas Abdul. Berarti kalau tinggi badan nggak masalah tuh ya? Tidak masalah. Jadi kalau di security memang secara postur sudah ditentukan sekian ya, divisi FS tidak ada. Yang lebih diutamakan dan yang pertama ya tadi masalah skill, kemampuan dan juga pengalaman. Nah kalau di divisi security itu kan ada pelatihan tuh Mas ya, ada pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama. Nah kalau di divisi facility service itu ada pelatihan untuk driver nggak? Misalkan kayak mobil pribadi sama mobil barang kan beda tuh cara bawanya kan. Nah divisi FS ada pelatihan kayak gitunya nggak sih? Pasti ada. Karena setiap seseorang itu kalau dalam kurun waktu lama tidak memegang suatu kendaraan, contoh seseorang dulunya dia driver mobil besar, mobil box, cuma dia sudah berhenti lama dan dia coba melamar lagi ke GBR, berarti perlu adaptasi. Dan pada saat pertukaran kita juga ada test drive. Jadi tidak dia hanya menunjukkan secara lamaran, oh dia punya SIM, oh dia punya pengalaman. Kita itu coba kita tidak menjadi acuan, mereka tetap akan kita lakukan tes drive dan itu sudah berjalan. Dan pada saat mereka sudah bekerja pun kita atur jadwal training, bahasanya ya bukan pelatihan, training, refresh, jadi penyegaran aja, sifatnya lebih ke teori, mengingatkan kembali tentang peraturan masalah lalu lintas, masalah tentang SOP, jadi di masing-masing lokasi seperti apa, lebih pada penekanan ke arah itu Mas Abdul. Oke. Kemarin kan saya podcast sama Sekwan tuh ya, yang Dinda Adisti itu. Dia bilang kan pas jadi security kalau misalkan kita udah keterima kita langsung dikasih tuh seragam, terus atribut-atribut lain kayak borgol dan tongkat T, sama taripur ya. Nah kalau FS itu sendiri sama nggak sih kayak terutama cleaning service kan peralatannya banyak ya Mas ya? Kayak ada pembersih, pel gitu misalkan atau sapu. Itu kalau diterima langsung dikasih peralatannya ataukah nunggu dari permintaan klien gitu? Ada yang secara kesepakatan kerja kita bisa support untuk seragam, dan ada juga yang disupport oleh manajemen usaha. Nah terkait peralatan itu juga tergantung kesepakatan Mas Abdul. Apakah disupport oleh manajemen user ataukah disupport DBM. Jadi semua kita kembalikan terkait masalah seragam, peralatan dan lain itu kembali lagi ke kesepakatan di awalnya seperti apa. Gitu sih.
Nah kalau misalkan katakanlah disupport sama manajemen GBN ya peralatannya, kayak misalkan sabun pel nih ya Mas ya. Ya. Kan tipikal orang tuh ngepel sabunnya nuanginnya beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Nah kalau misalkan manajemen GBN itu memfasilitasi per bulan tuh 1 pak sabun gitu misalkan ya. Nah itu kalau misalkan sabunnya masih banyak, itu gimana tuh? Udah dikirim lagi atau KFS ngecek dulu gitu sabunnya masih ada atau enggak gitu? Ya, itu pun kembali lagi ke kesepakatan Mas Abdul. Nah, ada lokasi yang sistem pemberian peralatan ataupun chemical ataupun sabun dan lain-lain itu by order ataupun sesuai dengan kebutuhan di bulan berjalan, atau memang dia tidak memakai sistem seperti itu. Mau habis atau tidak tetap dikirim, ada juga seperti itu. Nah, kembali lagi ini kesepakatan. Gitu sih Mas Abdul. Kita mengikuti apapun itu. Kalau toh dia mau by order sesuai dengan kebutuhan bulan berjalan, ya kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau mereka sistemnya sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa habis atau tidak tetap dikirim, ya kita kirim. Berarti laporan dari FS tuh ribet banget ya. Peralatannya banyak terus harus dikirim tiap bulan. Kalau security kan yang saya tahu setahun sekali kan pembaruannya. Jadi gini Mas Abdul, inilah yang membedakan. Dan kalaupun orang melihat secara depan ataupun secara nggak keseluruhan lah melihatnya sekilas, memang seperti itu. Dan secara peralatan yang melekat, kalau di security ya mungkin Mas Abdul bisa lihat seragam dari atas kepala sampai ujung kaki, perlengkapannya ya itu aja. Coba Mas Abdul lihat cleaning service. Iya beda lah. Pastinya banyak. Bersihin jendela ya kan yang gitu. Belum lagi yang di gedung yang tinggi mereka harus pakai body harness, body alat pengaman. Nah itu perlu keamanan safety yang kita utamakan seperti Mas Abdul. Berarti itu dalam mengatur itu semua pasti ribet ya, maksudnya nggak semudah yang orang pikir gitu. Nah pernah nggak sih terkendala gitu Mas dalam mengatur itu semua gitu? Kalau terkait ribet, saya rasa tidak ada yang ribet Mas Abdul. Kalau semuanya itu kita coba dalami, memang kita penuh dengan fokus lah ke suatu pekerjaan, saya rasa tidak ada yang ribet. Karena orang melihat ribet itu karena mereka belum tahu dan belum memahami aja gitu. Makanya tadi saya bilang kan tidak ada yang ribet. Kalau sudah memahami dan sudah mengetahui tentang suatu ruang lingkup pekerjaan, saya rasa itu tidak ada yang ribet. Ini kita keluar sedikit nih Mas dari pembicaraan tentang facility service. Kita ke kehidupan pribadi Mas Firman nih. Mas Firman sebelum menjadi security yang diceritakan sebelumnya, itu berprofesi jadi apa tuh? Apa lulus sekolah langsung jadi security atau pernah nyoba profesi yang lain? Kalau profesi lain banyak Mas Abdul. Sebelum saya masuk di GBN itu, kita sempat jadi staf gudang, sempat jadi sales, terus ada juga sempat jadi bagian delivery. Itu dimulai tahun 2004 sampai 2008. Berarti waktu gabung menjadi security GBN Mas Firman udah berusia berapa ya? Saya waktu itu di 2008 usia masih 20-an Mas Abdul. Berarti Mas Firman tuh udah banyak tuh pengalamannya kan yang tadi ada admin gudang, terus delivery gitu ya. Nah kenapa Mas Firman waktu itu mutusin untuk jadi security gitu, nggak nerusin pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu? Ya kalau dulu ya kita masih dalam kategori usia muda lah Mas Abdul ya, kita perlu pengalaman, perlu tantangan karena saya suka yang menantang. Nah saya pikir waktu itu security ini dunia baru buat saya. Dan alhamdulillah waktu
itu saya langsung bisa diterima di GBN dan langsung mulai aktif di Januari 2009 sampai saat ini. Walaupun dalam perjalanannya kita juga tidak lurus-lurus saja kan, banyak kendala dan banyak kaliku dalam dunia pekerjaan. Ini kita keluar dari pekerjaan kali ya, suntuk soalnya ngomongin pekerjaan terus. Iya. Iya. Kalau kita kerja udah tiap hari Mas Abdul, harusnya lebih ya biar lebih ada warna kita di luar pekerjaan lah gitu. Mas Firman suka bola nggak ngomong-ngomong? Bukan suka lagi, saya pemain bola. Oh, enggak, maksudnya nonton gitu sepak bola. Kalau nonton ya hobi. Karena ya? kita main bola, bisa bola ya otomatis kita juga hobi nonton bola kan gitu. Gak mungkin kita hobinya bola nontonnya sinetron kan gitu Mas Abdul. Saya telaah nih dari tampilan Mas Firman nih, kayaknya pemain favorit Cristiano Ronaldo nih dari dari rambutnya. Saya justru lebih suka dan saya mengidolakan itu Andrea Pirlo. Oh, Andrea Pirlo. Ya, karena pun saya juga sama, saya posisinya waktu itu di tengah waktu masih aktif main bola. Berarti klub favorit Juventus. Oh, Juventus. Lagi hancur tuh ya sekarang. Juventus. Iya. Klub favorit. Ya, sebenarnya klub favorit saya ada Mas Abdul. Kenapa? Selain Juventus juga ada klub favorit saya tuh. Oh, apa tuh? Klub Malang. Klub Malang. Kirain saya Arema Malang. Bukan klub Malang ya, tapi klub Malang. Iya. Iya. Mas waktu mengidolakan Juventus itu dari usia berapa tuh Mas? Saya dari SMP sih waktu itu sudah suka dengan Juve. Suka Juve waktu itu ya, masih zaman-zamannya Del Piero ya. Ada Raffanelli, kipernya pun belum Buffon waktu itu. Iya. Masih Peruzzi. Berarti kan waktu itu kan yang lagi hype tuh di Liga Italia kan AC Milan tuh Mas, bukan ya. Juve kan ibaratnya kuda hitam kan dulu. Kalau bicara masalah bola dalam liga manapun itu tidak ada tim yang mendominasi secara penuh. Ada eranya. Iya, ada eranya. Contoh AC Milan memang benar akhir 80-an sampai awal 90-an mereka mendominasi dengan trio Belanda mereka toh. Nah, trio Belanda mereka itu sangat mendominasi Liga Italia bahkan Eropa. Nah, setelah itu ada masanya Juve. Nah, terus setelah itu ada Inter Milan. Ya, semua itu pada eranya. Kalau kita mau bergeser lagi, itu kita bicara La Liga ataupun Liga Spanyol. Mungkin Mas Abdul tahu Barcelona nggak ada yang kan. Cuman saat ini sudah berakhir masanya. Iya. Nah, seperti itulah siklus untuk dunia dalam sepak bola. Masa kejayaan suatu klub pasti ada masanya dan ada dikandilnya. Waktu Mas SMP ya. Ya. Itu suka Juve itu dari apa tuh? Dari gaya mainnya atau dari pemainnya atau waktu itu dari pelatihnya gitu atau ikut-ikut aja gitu, yang lain pada suka Juve jadi suka Juve? Kalau waktu itu karena saya beroperasi di tengah, saya suka dengan Zinedine Zidane. Oh iya, itu keren sih. Sebelum di Real Madrid beliau itu kan sangat mentereng Juventus gitu kan. Itu yang mengawali saya kenapa kok saya menjadi suka Juventus itu sampai saat ini. Apalagi gocekan yang balik badan itu keren banget sih. Dan pemain bola pun juga ada masanya kan Mas Abdul gitu. Iya. Jadi kita kalau bicara masalah era ya pasti bisa kita pilah-pilah eranya si A, eranya si B, eranya si C kan gitu. Mungkin saat ini eranya, bahkan kalau menurut saya nih eranya Messi dan Ronaldo udah selesai. Iya, udah selesai. Sekarang kan eranya Mbappe sama Haaland kan. Ya, eranya pemain-pemain muda. Iya. Kan. Ya, kita sih berharap ya Indonesia lah bisa nanti lebih berprestasi. Saat ini kalau kita bicara sepak bola Indonesia nih kadang sedih-sedih, kesel juga Mas Abdul kan gitu. Kita nih penduduknya 270 juta lebih, nyari 11 orang aja kok susah kan gitu. Cina 1 miliar Mas, nyari 11 orang juga susah dia. Tapi mereka lebih berprestasi. Iya.
Ya liganya udah mulai bagus. Iya. Cina. Iya. Jangan kan Cina, dia yang miliaran juga Iya. nggak ada mereka bagus kan gitu. Kalau misalkan Indonesia tuh Mas ya menurut saya pribadi nih, Ya. itu sih dari pemainnya sih kurang disiplin kan. Kayak kita kan ibaratnya tuh kalau udah ngeliat Indomie direbus hujan-hujan kan udah sedap banget itu. Sebenarnya kalau atlet-atlet di luar tuh yang saya tahu kan mereka tuh ngindarin banget makanan karbo gitu. Ya. Karena kan menimbulkan lemak kan. Kalau di Indonesia itu kalau ya ini menurut pengamat bola Iya. saya ya itu dimulai dari usia dini yang kurang dimaksimalkan Mas Abdul. Iya, kebanyakan main Liga Tarkam soalnya. Nah, di usia dini mereka nih ada yang berpotensi, ada yang mempunyai ya mungkin skill yang bagus, tapi itu hanya nggak dikelola dengan baik. Iya. Menurut saya. Iya. Soalnya kan dulu tuh ada tuh yang bawahan Indra Safri tuh yang zamannya Dimas ya kan? Evan Dimas. Iya, Evan Dimas Ya. tuh. Dia kan ngalahin Korea Selatan waktu itu ya. Ya, dalam penyisian. Nah, itu kan udah Asia. itu kan bagus lah ya kan lawan Korea Selatan gitu, negaranya si Son. Dan setelah itu redup gitu Evan Dimasnya juga. bukan redup. Yang pertama, yang sangat disayangkan mereka tahu diekspor ke media. Oh iya, jadi Lupa basicnya. iya. Mereka Iya. ini pemain bola bukan artis atau Mm-mm. pemain film dan lain yang perlu publikasi. Gitu. Ini yang sangat disayangkan dan sangat ya ini kita prihatin. Sudah bagus nggak dijaga kan gitu loh. Kalau saya sih akhir-akhir ini sih nggak ngikutin Liga Indonesia karena waktu itu kan pas COVID vakum gitu ya. Iya. Terus di PHP-in mulu gitu sama PSSI mau mulai kagak mulai gitu. Sementara liga-liga lain itu. Jadi kalau saya sih ngikutin Liga Eropa sih. Kalau saya suka Chelsea. Emang kalau ngomongin bola tuh nggak kelar-kelar gitu. Berarti iya gini Mas Abdul, kalau ngomongin bola kita ngomongin apapun tuh gak ada kelarnya ya. Dan itu lebih baik daripada ngomongin orang kan gitu kan. Nanti gibah kita. Iya. Ini kita kembali aja ke topik awal ya Mas ya. Takutnya ntar disangka channel bola. Kebanyakan bahas bola ya kan. Iya. Mas Firman ini nanti kedepannya ada rencana nggak gitu? Baik untuk perkembangan karir Mas gitu atau untuk GBN gitu ke depan? Kalau rencana saya tidak ada dalam suatu pekerjaan. Kalau saya sudah menerima suatu tugas dan tanggung jawab itu yang akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh. Nah, terkait masalah jenjang karir dan lain-lain ya itu kan kita serahkan kepada pimpinan sendiri. Karena pun saya berangkat kan dari nol kan gitu Mas. Saya kan tidak serta-merta langsung bisa duduk di jajaran staf jauh GBN. Intinya semua itu perlu proses, perlu waktu, pasti perlu usaha dan kerja keras. Gitu. Mungkin kita tutup aja kali ya acara ini soalnya kan udah terlalu lama juga. Ya. Yang terakhir nih Mas nih, apa pesan Mas Firman untuk security kita agar tetap semangat gitu dalam bertugas, agar mereka tuh nggak patah semangat gitu, biar bisa ngikutin jejak Mas Firman lah. Mas Firman kan dari security juga kan, sekarang diangkat jadi staff FS gitu. Oke, baik. Kalau pesan sih tidak ada. Yang pasti dalam suatu pekerjaan kita harus fokus. Tidak usah memikirkan jenjang karir, saya jadi ini, saya jadi itu. Terimalah apa yang ada saat itu. Jujur waktu itu saya tidak pernah memikirkan bisa seperti ini. Saya hanya menjalani hari demi hari, tugas dan demi tugas secara penuh dengan tanggung jawab. Jangan pernah beranggapan bahwa dunia seperti itu sempit. Seperti itu luas jika mau dikembangkan. Jadi tidak hanya cuma menjaga keamanan, tidak hanya apel, tidak hanya pelatihan. Di luar itu masih perlu banyak yang kita pelajari. Nah, dari situlah kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, dan juga yang pasti
kemampuan yang bisa mengembangkan diri kita. Kembali lagi saya bilang, kalau menurut saya orang gak ada yang pintar, mereka lebih dulu bisa. Mereka bisa, saya pasti juga bisa. Namun dengan catatan atau dengan cara bekerja keras dan juga berusaha semaksimal mungkin. Itu